TV. Sejauh mana masyarakat bisa memenuhi hak-hak dasar dan mengakses sumber daya? Kedua hal itu berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS nilai rasio Gini yang berkaitan dengan ketimpangan pengeluaran berkisar 0 hingga 1. Nilai 0 artinya setiap orang atau kelompok menerima pendapatan yang sama. Adapun rasio Gini 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan hanya diterima satu orang atau kelompok. Rasio Gini mendekati 1 menunjukkan kondisi yang kian timpang. Di Indonesia, rasio Gini pada September 2024 sebesar 0,381 atau lebih baik dibandingkan dengan Maret 2023 yang rasio Gininya 0,388. Namun sedikit lebih buruk dari Maret 2024 yang rasio Gininya 0,379. Kondisi di perkotaan lebih timpang daripada perdesaan. Kondisi ketimpangan berdasarkan wilayah ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan. Pada September 2024, ada 24,6 juta orang miskin di Indonesia. Seseorang dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan berupa nilai pengeluaran minimal yang terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Pada September 2024, garis kemiskinan Rp595.242 per kapita per bulan. Sementara menurut Bank Dunia, garis kemiskinan bagi negara berpendapatan menengah ke atas adalah $6,85 Amerika Serikat per kapita per hari. Dengan nilai tukar rupiah 15.000 per dolar Amerika Serikat, nilai tersebut setara Rp102.750.000. Adapun garis kemiskinan ekstrim, $2,15 Amerika Serikat per kapita per hari atau Rp32.250.000. Di perkotaan dan perdesaan Indonesia, beras berkontribusi 20% terhadap garis kemiskinan atau sebagai komoditas yang berperan paling besar. Maka, harga beras berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat membeli kebutuhan makanan dan bukan makanan. Harga kebutuhan makanan dan bukan makanan memengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang. Di sisi lain, pendapatan yang tiba-tiba hilang karena kena pemutusan hubungan kerja mengakibatkan masyarakat tak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa tabungan dan aset memadai, masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa jatuh miskin. Negara manapun, termasuk Indonesia, berupaya menekan kemiskinan. Indonesia sudah memiliki Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Langkah awal adalah membentuk protokol data tunggal sebagai basis berbagai program untuk menekan angka kemiskinan. Keberadaan data ini diharapkan mendukung target menekan angka kemiskinan menjadi 4,5 hingga 5% dari jumlah penduduk. Meski demikian, bantuan sosial saja tak cukup untuk membuat kemiskinan menjauh. Akses terhadap sumber daya, antara lain fasilitas pendidikan dan kesehatan, juga mesti terjamin. Selain itu, tersedia lapangan kerja yang memberikan pendapatan layak bagi masyarakat. Agar sejahtera, masyarakat mesti lepas dari kemiskinan. Saya Gracia Adur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan membahas informasi apa saja di Harian Kompas edisi Sabtu 18 Januari 2025, Saudara. Kita ke foto di halaman utama. Di sini ada soal penolakan rencana penutupan stasiun karet
di mana para pengguna kereta komuter menyeberang di Stasiun Karet, Jakarta pada hari Jumat 17 Januari 2025. Dan sejumlah komunitas pengguna transportasi publik khususnya kereta komuter menolak rencana penutupan stasiun kereta, saudara. Dan penutupan stasiun ini dinilai bisa berdampak terhadap beralihnya ribuan penumpang untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi. Dan publik harap-harap cemas menanti keputusan mengenai penutupan stasiun Karet yang saat ini masih dalam tahap kajian. Padahal saudara, kalau kita melihat dari data PT KAI Komuter Indonesia atau KCI, penumpang di stasiun Karet ini terbilang jauh lebih banyak. Lalu lalang pengguna KRL yang masuk ke stasiun Karet hampir mencapai 2.000 orang per jam atau sekitar 34.000 orang per hari, saudara. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi lainnya yang berada di sisi sebelah foto halaman utama ini ada judul besar yaitu pemulangan sandera disepakati dengan tercapainya kesepakatan pemulangan sandera. Netanyahu menginstruksikan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima para sandera yang kembali dari Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesepakatan untuk memulangkan sandera yang ditawan di jalur Gaza telah tercapai. Pembebasan sandera akan dilakukan bertahap dimulai pada Minggu 19 Januari 2025 sesuai kesepakatan. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya bahwa berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah dan pelaksanaan pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai kerangka kerja yang direncanakan sehingga para sandera diharapkan dibebaskan paling cepat pada Minggu, kata kantor Netanyahu Jumat 17 Januari. Kemudian di informasi lainnya soal ketenaga kerjaan ini ada judul ribuan pekerja Sritex berpotensi kehilangan pekerjaan. Ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan ini sebagai buntut keputusan tim kurator tidak mengusulkan going concern atau keberlanjutan usaha. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan antisipasi agar pekerja terdampak dapat bekerja di perusahaan lain. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan 4 perusahaan grup Sritex yakni PT Sritex Tbk, PT Sinar Panjajaya, PT Bitratex Industri, dan PT Primayuda Mandiri Jaya pelit pada 21 Oktober 2024. Dan Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi lainnya juga. Di sini ada soal membahas bagaimana pagar laut di Tangerang ini sipil ini tidak rela jika negara yang harus membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang. Polisi diminta untuk mengungkap kasus ini. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik atau LBH-AP, pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sejumlah kelompok masyarakat sipil mengadukan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten yang dinilai mengganggu nelayan dan ekosistem kawasan itu. Mereka menyatakan tidak rela jika negara yang harus membongkar pagar laut itu. Jika negara yang membongkar berarti pemerintah tak hanya menyiapkan sumber daya tenaga tetapi juga alat. Meskipun tidak mengadukan nama tertentu, kelompok masyarakat sipil menyebut beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, di perairan Tangerang itu. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di Harian Kompas edisi Sabtu 18 Januari 2025. Informasi usai jeda, saudara, bisa Anda simak usai jeda. Masih banyak informasi menarik lainnya di Kompas Speak, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya.